Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang struktur data. Pada struktur data ini ada yang disebut dengan bilangan atau operan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan operator. Operator itu terdiri dari pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada struktur data, operator perkalian diubah tandanya menjadi tanda bintang seperti ini. Kemudian simbol daripada pembagian pada struktur data diubah tandanya menjadi garis miring seperti ini, atau yang kita sebut dengan flash. Seperti contoh, ada operasi perhitungan 2 ditambah 3, maka yang disebut bilangannya atau operannya adalah 2 dan 3. Ini disebut dengan operan. Sedangkan operatornya adalah simbol daripada pertambahan yang ini. Kemudian contoh lain, ada 5 dikali 3 ditambah 2. Nah, maka yang disebut bilangan atau operannya yaitu 5, 3, dan 2. Sedangkan operatornya adalah simbol daripada perkalian dan pertambahan seperti ini. Pada struktur data ada yang disebut dengan ekspresi in-peak. Ekspresi in-peak ini adalah ekspresi yang operatornya dituliskan di tengah, seperti yang kita pakai sehari-hari. Contohnya, ada operasi pertambahan 2 tambah 3, maka operator atau simbol pertambahannya kita taruh di tengah ini. Ini disebut ekspresi in-peak. Kemudian ada contoh lain, 5 dikali 7, maka operatornya atau simbol perkaliannya ditaruh di tengah seperti ini. Kemudian ada lagi operasi perhitungan 9 dikurang 5. Operator atau simbol pengurangannya ada di tengah. Setelah ekspresi in-peak ada yang disebut dengan ekspresi post-peak. Nah, pada ekspresi post-peak ini operatornya dituliskan paling akhir atau di belakang. Sebagai contoh, ada operasi pertambahan 2 ditambah 3. Nah, maka operator atau simbol pertambahannya ditaruh di belakang seperti ini. Ini yang disebut ekspresi post-peak. Kemudian ada lagi 5 dikali 7. Simbol perkalian atau operatornya ditaruh di belakang seperti ini. Kemudian ada lagi contoh 9 dikurang 5. Maka untuk simbol pengurangannya atau operatornya ditaruh di belakang seperti ini. Nah, ini yang dinamakan ekspresi post-peak. Kemudian ada lagi yang disebut ekspresi prefix. Ekspresi prefix ini operatornya dituliskan di depan. Kalau post-peak di belakang, maka prefix ini di depan. Contohnya, ada operasi pertambahan 2 ditambah 3. Maka operatornya atau simbol pertambahannya itu ditaruh di depan seperti ini. Kemudian ada lagi contohnya 5 dikali 7. Nah, operator atau simbol perkaliannya ditaruh di depan seperti ini. Ini yang disebut ekspresi prefix. Kemudian ada lagi 9 kurang 5. Operator atau simbol pengurangannya ditaruh di depan seperti ini. Nah, ini yang disebut ekspresi prefix. Sehingga gambaran utuhnya ada ekspresi in-peak yaitu 2 tambah 3 dirubah menjadi post-peak, maka bentuknya seperti ini. Jadi operatornya di belakang, dan dirubah lagi menjadi prefix, hasilnya seperti ini. Operatornya atau simbol pertambahannya ditaruh di depan. Berikutnya sama ya, 5 kali 7, post-peaknya di belakang, prefixnya di depan. Kemudian 9 kurang 5, post-peaknya di belakang, simbol pengurangannya, sedangkan prefixnya ada simbol pengurangannya di depan. Pada struktur data dikenal dengan istilah presidensi. Presidensi ini adalah urutan prioritas dalam perhitungan. Jadi dalam urutan prioritas ini, urutan awalnya yang pertama adalah dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ini prioritas utama. Terus yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Nah, ini merupakan prioritas yang kedua. Prioritas berikutnya adalah pertambahan dan pengurangan.
Yang terakhir adalah dalam presidensi, jika urutannya sama kuat, maka pengerjaannya dilakukan dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, ada operasi perhitungan 2 ditambah 3 dikali 5. Nah, dalam perhitungan ini, presidensi atau urutan prioritasnya adalah perkalian dulu. Ya, jadi 3 dikali 5 dulu. Maka hasilnya adalah 15. Nah, setelah itu 2 ditambah 15, maka hasilnya adalah 17. Kemudian ada lagi contoh lain, 2 ditambah 3 dikali 5. Nah, karena pertambahan ini dalam kurung, maka presidensinya atau prioritas awalnya adalah di dalam kurung ini. Jadi kita lakukan perhitungan dulu, 2 tambah 3. Jadi 2 tambah 3 itu adalah 5. Kemudian 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Kemudian ada contoh lagi, 2 ditambah 3 dikurang 5. Nah, untuk operator pertambahan dan pengurangan ini sama kuat. Nah, kalau sama kuat, kita lakukan perhitungan dari kanan ke kiri sesuai dengan urutan presidensi ini. Ya, dalam presidensi jika urutannya sama kuat, maka pengerjaannya dilakukan dari kiri ke kanan. Maka kita lakukan dulu pertambahan, 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikurang 5 hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan belajar cara mengkonversi notasi infik ke postfik. Misalnya ada notasi infiknya 2 ditambah 3 dikali 5. Nah, untuk merubah atau mengkonversi infik ke postfik ini, kita harus tahu presidensinya seperti yang kita bahas. Jadi presidensi itu adalah urutan prioritasnya yang mana dulu. Nah, dalam contoh ini presidensinya atau urutan prioritasnya adalah perkalian, yaitu 3 dikali 5. Maka kita tuliskan bentuknya seperti ini, 3 dikali 5. Nah, 3 kali 5 ini kita buat ke bentuk postfik, di mana operatornya itu postfik ditaruh di belakang atau di akhir. Jadinya seperti ini, 35 bintang. Nah, untuk yang prioritas yang kedua itu pertambahan, 2 ditambah. Nah, maka kita tuliskan sesuai urutan infiknya. Jadi begini, 2 ditambah. Kemudian yang telah dirubah menjadi postfik tadi 35 kita turunkan seperti ini. Nah, jadi 2 tambah 3, 5 bintang. Nah, 2 tambah ini belum menjadi bentuk postfik, maka operator pertambahannya harus kita pindahkan ke belakang untuk menjadi bentuk postfik. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini, 2, 3, 5 bintang plus. Jadi bentuk infik daripada 2 ditambah 3 dikali 5, bentuk postfiknya adalah 2, 3, 5 bintang plus. Misalnya diberikan contoh lain, ada ekspresi infik atau notasi infik 2 ditambah 3 dikali 5. Nah, langkah awalnya kita harus tahu presidensinya atau urutan awalnya. Pada contoh ini urutan awalnya atau presidensinya adalah dalam kurung, yaitu 2 ditambah 3. Maka kita tuliskan bentuk 2 ditambah 3 seperti ini. Kemudian 2 tambah 3 ini dibuat bentuk postfik, di mana operatornya postfik itu harus ada di belakang atau di akhir. Maka bentuk postfiknya seperti ini, 2 ditambah 3 plus. Nah, urutan kedua yaitu dikali 5 yang ini. Nah, kita harus tuliskan sesuai dengan urutan infiknya. Jadi kita turunkan 2, 3 plusnya ini, kemudian kali 5 nya kita turunkan seperti ini. Nah, perkalian 5 nya ini belum menjadi bentuk postfik, kita jadikan bentuk postfik dulu, di mana operatornya harus ditaruh di belakang. Ya, jadi bentuk akhirnya adalah seperti ini, 2, 3 plus 5 kali atau 5 bintang. Contoh berikutnya ada notasi infik yaitu 2 ditambah 3 dikurang 5. Nah, langkah awalnya kita tentukan dulu presidensinya atau urutan prioritasnya. Nah, pada contoh ini pertambahan dan pengurangan itu sama kuat.
Nah, kalau sama kuat itu kita lakukan perhitungan dari kiri ke kanan. Maka yang prioritasnya adalah dari kiri dulu, yaitu 2 ditambah 3. Nah, seperti ini. Kemudian 2 tambah 3 ini dibuat ke bentuk postfix, di mana operatornya ditaruh di belakang atau di akhir. Jadi bentuknya seperti ini, 2, 3 plus. Nah, kemudian urutan kedua yaitu kurang atau minus 5. Jadi kita harus membuat sesuai urutan infixnya ini. Nah, maka urutan yang telah kita rubah menjadi postfix 2, 3 plus ini kita turunkan seperti ini. Angka berikutnya adalah kurang 5 nya ini kita turunkan seperti ini. Jadi sesuai urutan infixnya. Nah, minus 5 atau kurang 5 ini belum menjadi bentuk postfix. Nah, kita rubah menjadi bentuk postfixnya, dimana operatornya itu harus ditaruh di belakang atau di akhir, sehingga bentuk akhirnya adalah 2, 3 plus 5 kurang atau 5 min. Nah, seperti ini. Untuk contoh berikutnya diberikan notasi postfix yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 dikurang 2. Nah, lalu kita tentukan langkah awalnya yaitu dengan menentukan urutan prioritas. Ya, di sini urutan prioritasnya adalah dalam kurung, ya, yaitu 2 tambah 3 dan 5 kurang 2. Nah, ini kita langsung tuliskan kedua ini karena dia sama ya. Jadi 2 ditambah 3 kemudian 5 kurang 2. Lalu kita buat ke bentuk postfixnya, di mana bentuk postfix ini operatornya ditaruh di belakang. Nah, jadinya seperti ini, 2, 3 plus kemudian 5, 2 kurang atau minus. Nah, langkah berikutnya ini operator pertambahannya ya. Jadi kita masukkan sesuai dengan urutan infixnya. Urutan infixnya kan 2 tambah 3 ditambah 5 dikurang 2. Jadi kita masukkan dulu seperti ini. Operator pertambahannya kita taruh seperti ini. Jadi 2, 3 plus 5, 2. Nah, operator pertambahannya ini belum menjadi bentuk postfix. Kita harus ubah menjadi bentuk postfix, yaitu dengan menaruh operatornya ini di belakang atau di akhir. Jadi bentuk akhirnya adalah seperti ini, 2, 3 plus kemudian 5, 2 kurang plus, seperti ini. Nah, untuk penjelasan struktur data ini sampai di sini. Terus ikuti dan tonton videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.